Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mulyo Widodo kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bubble Expose. Dan pada Bubble Expose di kesempatan kali ini, kami mengangkat tema mengenai ekosistem ekonomi kreatif. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita di Bubble Expose kali ini, saya telah kehadiran dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Beverly yang merupakan pelaku UMKM. Selamat siang, Bu Beverly. Selamat siang, Bapak. Sehat, Bu Beverly? Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah ya, Bu Beverly. Kemudian yang kedua adalah Ibu Susi Erawati yang merupakan Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Bu Susi. Selamat siang. Sehat, Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Susi ya. Dan kita langsung saja ke pembahasan kita mengenai ekonomi kreatif. Memang ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam membangun sebuah wilayah dan sebuah negara, karena ekonomi kreatif ini merupakan bisa dikatakan sebagai masa depan ekonomi yang ada di Indonesia, karena memang tidak banyak membutuhkan sumber daya alam seperti itu. Dan kita langsung saja ke Bu Susi terlebih dahulu nih, Bu Susi. Bu Susi, ya, Kota Pangkal Pinang kan bisa dikatakan tidak memiliki sumber daya alam itu, Bu ya. Ya, betul. Dan juga memang ini menjadi salah satu terobosan yang penting, Bu, karena memang sebagai kota perdagangan dan jasa seperti itu. Sebenarnya apa kebijakan yang diambil oleh Kota Pangkal Pinang untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi kami dari bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang itu untuk diketahui baru berumur 4 tahun. Nah, di situ kita kalau seandainya berbicara terkait dengan SDA, kita sebenarnya Kota Pangkal Pinang banyak SDA-nya salah satu dari hasil laut kan. Nah, kebetulan juga kita Kota Pangkal Pinang itu tanggal 9 Oktober 2023 sudah ditetapkan sebagai Kota Kreatif Republik Indonesia. Artinya di sini kita mempunyai suatu hal yang sangat penting untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu sendiri adalah suatu ekosistem ya. Sekarang kita berbicara masalah ekosistem. Ekosistem itu adalah mata rantainya ekonomi kreatif, artinya kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi itu sangat baik untuk perkembangan ekonomi kreatif. Makanya kita dari Kota Pangkal Pinang itu sangat memikirkan hal-hal terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif. Nah, dari semula kita tidak memiliki data sama sekali, namun dengan seiringnya berjalan bidang ekonomi kreatif, kita memiliki suatu inovasi, yaitu inovasi itu berupa data atau aplikasi yang namanya APCraft. Jadi di situ yang selama ini kita tidak pernah menyentuh satu pun misalnya dari pelaku ekonomi kreatif, akhirnya kita bisa melihat dan bersama-sama melihat perkembangan dari pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Untuk perizinan dan regulasi, Bu, apa yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang? Nah, alhamdulillah di sini bidang ekonomi kreatif itu memberikan suatu legalitas. Jadi kita pertama kali sebelum kita berjalan atau mengembangkan ekonomi kreatif, kita sudah ada perdanya. Jadi kita melaksanakan atau membuat Perda nomor 3 tahun 2022 itu dengan Perda kita memiliki payung hukum. Artinya setiap ada payung hukum kita bisa mengembangkan program dan kegiatan kita. Kemudian yang kedua, kita sudah memiliki komunitas pelaku ekonomi kreatif. Nah, komunitas itu kita memberikan fasilitas berupa legalitas dari akta notaris dan SK Kemenkumham. Jadi kenapa kami memberikan komunitas itu legalitas itu tadi untuk memberikan mereka perlindungan terhadap produk-produk yang mereka buat. Jadi mereka itu aman dalam memasarkan semua produk-produk mereka. Ya, terutama hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian itu legalitas. Terus di dalam pelaku ekonomi kreatif ini bukan hanya legalitas akta notaris, tapi yang haki juga. Karena sekarang ini memang kita sudah menghimbau kepada mereka untuk melaksanakan namanya hak kekayaan intelektual. Artinya branding kita itu nanti kalau sudah dihakikan tidak akan pernah atau tidak bisa dipergunakan oleh orang lain lagi. Jadi perlu haki, sangat penting sekali. Ya.
Bu, Iya. terkait dengan insentif, Bu, dukungan biasanya pembiayaan kan juga menjadi salah Iya. satu hal yang penting ya, Bu, ya, dalam Iya, dunia usaha. heeh. Seperti apa, Bu, pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini bidang ekonomi kreatif? Nah, jadi kita untuk anggarannya memang kita sangat minim, apalagi dari APBD. Namun kita berusaha bagaimana caranya kita bisa mengembangkan pelaku ekonomi kreatif. Itu kita bisa kerjasama dengan seperti Kemenkumham tadi, kemudian dari legalitas untuk sertifikasi halalnya, kemudian dari akta notarisnya. Nah, itu kita kerjasama. Jadi untuk anggaran kita bisa dibantu dengan subsidi. Nah, seperti kita membuat komunitas yang akan dilegalitaskan, itu kita menganggarkan untuk memfasilitasi mereka supaya mereka bisa memiliki legalitas hukumnya. Luar biasa, keren sekali. Iya, Bu Susi. Kita ke pelaku UMKM ini, Bu Beverly. Bu Beverly, ini ada produk-produk yang menurut saya luar biasa nih. Katanya Iya. juga sudah hilirisasi. Betul. Nah, gimana, Bu? Boleh ceritain dong. Ini salah satu subsektor ekonomi kreatif kan kuliner ya, Bu ya? Iya. Bu Susi, ya. Mungkin Iya. kita bisa melihat langsung dari pelaku usahanya Betul, seperti apa. Gimana, ya, Bu baik. Beverly? Bisa Jadi diceritakan? saya Beverly dan saya ini kan mewakili dari PT Bangkasindo Agri sendiri. Tapi ada baiknya mungkin buat saya untuk menceritakan terkait dengan lahirnya perusahaan tepung dan juga perusahaan mie. Baik, untuk tepung sendiri ini kami mulai dibangun itu pada tahun 2015. Ya, 2015. Dan pada saat itu memang benar-benar kondisi timah di Babel lagi goyang. Dan pemerintah daerah setempat berkeinginan untuk ada industri tapioka di Bangka juga gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, hal itu kemudian terpikirkan oleh kami untuk boleh investasi industri pengolahan tepung tapioka di Bangka. Tapioka sendiri ini kan berbahan dasar singkong. Oke, pada saat awal-awal kami mulai start produksi di tahun 2018 itu adalah singkong. Namun kami melihat potensi yang ada di Bangka ini adalah sagu rumbia. Karena untuk populasi sagu rumbia di Indonesia itu memang besar. Yang paling banyak itu daerah timur. Tapi untuk pemanfaatan sagu dan juga kualitas sagu yang terbaik itu adalah di Bangka. Nah, berdasarkan hal tersebut dan potensi yang ada di Bangka, akhirnya kami memproduksi kembali. Kami mengolah kembali tepung sagu rumbia. Dari bahan baku utama adalah pohon sagu. Kalau kita kenal bersama ya, pohon sagu. Dan akhirnya industri pengolahan kami ini tidak hanya tapioka tetapi juga dengan sagu rumbia. Pada saat semuanya itu berjalan, kami kemudian memikirkan bahwa kenapa kami tidak mendevelop lagi kembali produk hilirisasi produk kami. Ya kan, karena untuk tapioka dan untuk tepung sagu semuanya adalah produk base dari kami. Ya kan. Nah, kemudian kami mulai melakukan inovasi-inovasi. Dan yang menjadi tantangan buat kami sendiri adalah terkait dengan produk pangan sagu. Kalau kita berbicara tentang sagu, tentunya tidak banyak orang yang bisa mengonsumsi sagu. Betul. Ya, misalnya seperti papeda. Saya berasal dari Papua yang mungkin familiar dengan papeda. Betul. Tetapi untuk mungkin beberapa daerah, contohnya di Bangka. Indonesia Barat lah Ya, seperti itu ya. kita mungkin tidak akan familiar sekali dengan adanya papeda ya. Nah, itu inovasi yang kami lakukan. Bagaimana kami membuat sebuah produk pangan yang tidak dinikmati oleh masyarakat daerah setempat, tetapi juga oleh masyarakat di luar dari Bangka, gitu, yaitu dengan hadirnya sagu mie. Betul, seperti itu. Iya. Kemudian gimana, Bu, sebenarnya kemasan, terkait kemasan ini kan industri Ya, kreatif, Ibu ya. betul. Iya. Kemudian kemasannya seperti apa yang di sagu ini? Iya. Produk Ibu. Kalau untuk sagu mie sendiri, kemasan kami adalah seperti ini. Ya, sagu mie. Dan sagu mie ini adalah mie instan sagu pertama di dunia yang dipelopori oleh kami, yaitu di Pulau Bangka. Dan kalau untuk kita berbicara dengan mie instan pada umumnya, itu mereka sebagian besar terbuat dari tepung terigu. Ya, Betul. ini salah satu mie instan sagu yang benar-benar terbuat dari sagu rumbia dan diproduksi di Bangka dengan bahan baku utamanya juga di Bangka. Seperti itu. Seperti itu, luar biasa. Kalau yang produk bahannya, Bu, yang mana, Bu? Kalau gitu, ini kan produk Kalau- turunan ya, Bu ya? Benar. Hasilnya. Nah, ini adalah untuk produk bahan. Ya. Dengan jadi untuk sagu mie sendiri, bahan baku utamanya adalah sagu rumbia. Seperti itu, Iya. luar biasa. Bu, ini ada terkait dengan rasa ya, Bu ya? Iya. Apa perbedaan dari mie yang biasa diperjualbelikan dengan berbahan terigu itu ya, Bu ya? Iya. Dengan mie sagu, apakah masih kan kenyal-kenyal ya, Bu ya? Sagu Ya, setahu saya ya. benar-benar. Itu gimana, Bu? Iya, karena memang itu tekstur dari terigu Bawaan kan pada ya. umumnya seperti itu ya. Kalau untuk sagu mie sendiri nanti pada sesi terakhir kita boleh coba bersama-sama ya. Ya, siap. Jadi kita bisa mengetahui seperti apa teksturnya. Yang pasti tepung sagu ini dia memiliki tekstur yang
Berbeda dibandingkan dengan tepung terigu. Kelembutan itu yang kita tidak akan pernah bisa dapat di mie yang base daripada tepung terigu. Itu kita hanya bisa dapat di sago mie. Dan sago mie juga yang base dari tepung sagu, dia tidak hanya lembut dan kita bisa makan, tapi dia benar-benar fokus di kesehatan. Jadi untuk penderita diabetes, untuk orang autis, anak hyper, bahkan yang agak sensitif, ya kan mereka bisa mengkonsumsi sago mie. Karena sago mie ini punya keunggulan yang pertama dia gluten free, karena dia tidak terbuat dari tepung terigu. Yang kedua dia memiliki kadar gula yang rendah. Kalau kita berbicara tentang diet, ya pasti orang oat yang beras merah, yang kentang. Tapi sagu ini kadar gula paling rendah nomor 4 di antara sektor pertanian yang lain. Kemudian untuk serat pangan dia sangat berserat. Jadi untuk kami yang mau program diet pada saat kami makan, ketahanan kenyangnya lebih lama. Seperti itu, luar biasa sekali. Nah Bu, terkait dengan pemanfaatan kita ke teknologi ya Bu ya, teknologi kemudian terkait dengan industrinya juga. Sebenarnya seperti apa Ibu memanfaatkan teknologi seperti itu untuk mengembangkan usaha? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, itu tidak hanya kita meluncing sebuah produk, tapi bagaimana kita bisa menyajikan sebuah produk yang benar-benar kreatif, yang memang benar-benar bisa memiliki nilai tambah untuk produk itu sendiri. Yang kami lakukan, tepung sagu tidak hanya sampai di tepung sagu, tidak hanya di kue-kue sagu pada biasanya atau makanan base sagu lainnya, tetapi dengan adanya mie sagu, dengan adanya kue sagu, tentu kita menambah nilai tambah di dalam tepung sagunya. Kita saat ini global sekali berbicara tentang health, tentang kesehatan. Betul. Ya, banyak sekali luar berbicara tentang kesehatan. Dan produk kami salah satunya yang diungguli untuk dalam produk kesehatan. Dan kami sendiri menjadi finalis di dalam Sustainable Award 4.0, ya, di dalam sustainable, bagaimana kami benar-benar mengolah produk jadi, produk mentah dari singkong sampai dengan produk jadi, kemudian sampai dengan pemanfaatan limbah. Wow, luar biasa. Di dalam industri kami, saya tadi bilang satu-satunya di kita dual feed, karena dalam satu line produksi kita ada 2 produk, tepung tapioka maupun tepung sagu. Dan bahkan tidak cuma itu, tetapi di dalam pengolahan ipal kita, itu kami semuanya zero waste. Wow. Tidak ada limbah yang kami buang. Tapi semua limbah itu kami benar-benar manfaat untuk jadi value. Untuk air limbah kami sudah treatment untuk bisa menghasilkan biogas yang saat ini kami pakai. Ini ya Bu ya, salah satunya. Bahkan bukan cuma itu saja, tetapi dari air limbah yang sudah melewati proses, kemudian itu menjadi sumber air bersih kami untuk menjadi air produksi yang akan kami pakai. Dan untuk limbah padat di wilayah industri kami itu di belakang ada kandang sapi yang berdekatan dengan kolam-kolam limbah yang ada di sana. Itu ada sapi, ada juga ikan air tawar di sana. Dan sapi ini makanya dari limbah padat kami. Makanya saya kenapa bilang bahwa kami ini sustainable, sangat berkelanjutan. Dan kenapa hadirnya ada sapi di sana, otomatis juga ada mes di sana. Di sini kita ingin memberikan informasi kepada keluar bahwa tidak selamanya industri itu memiliki impact yang negatif. Betul. Salah satu contohnya adalah kami. Bagaimana dengan hadirnya kami bisa menambah nilai bukan hanya untuk di kami, tapi untuk masyarakat. Dan hadirnya sago mie maupun juga kue sagu, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah perekonomian mereka dengan menjual. Itu yang kami lakukan. Luar biasa sekali. Nah ini kita kalau melihat prosesnya di layar TV ini Bu ya. Ini proses pembuatan mie. Ini proses pembuatan mie dan kami tidak menggunakan bahan pengawet karena proses pengawatan mie kami adalah proses pada penggorengan. Luar biasa sekali. Nah Bu, terkait masih dengan ekonomi kreatif, ada ini nggak Bu, maksudnya terkait dengan mungkin membina ya Bu ya, membina, adakah program dari perusahaan Ibu terkait untuk membina masyarakat untuk membangkitkan ekonomi kreatif ini, apakah ada? Ada. Jadi dari awal memang fokus kami bagaimana kami menggiring seluruh ibu-ibu yang berdomisili di situ untuk menambah nih penghasilan mereka sebagai ibu rumah tangga dengan bikin kue. Itu yang kami lakukan. Dan di depan kami ini salah satu produk UMKM binaan kami. Itu sagu juga atau dari itu semua base sagu. Sagu semua. Base sagu. Dan kami, saya tidak sempat bawa ya. Sebenarnya untuk tepung sagu sendiri bisa digunakan untuk tepung basah. Bisa dibuat menjadi tepung basah, baik itu lapis legit, lapis Surabaya maupun roll cake. Nah, jadi hal itu ya sebenarnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang di Bangka, harus benar-benar mulai open minded.
Bahwa tidak selamanya kita ketergantungan dengan terigu. Betul. Karena terigu itu kita impor. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan pangan lokal kita yang ada? Yaitu di Bangka Belitung sendiri. Karena untuk kualitas sagu, ini kualitas terbaik. Mantap. Dan kami banyak dikunjungin dari beberapa negara di luar. Kalau untuk tingkat bupati, tingkat gubernur, tingkat DPRD, bahkan investor itu kami sudah biasa dikunjungi hampir setiap bulan. Makanya kenapa adanya Ibu Susi, karena berbicara tentang industri kami pada saat awal, itu tidak hanya sebagai industri yang langsung akan hanya industri menghasil tepung, enggak. Tapi hadirnya industri kami ini, kami ingin benar-benar ada edukasi ke setiap masyarakat. Dari baik sejak kecil, karena kami ada kunjungan juga dari anak SD sampai ke tingkat kuliah. Bagaimana kita mengenal dari hulu sampai dengan hilirisasi produk kita. Luar biasa. Dan mungkin pemirsa juga belum tahu ya Bu ya, mungkin karena mie yang beredar di Indonesia itu mayoritas kan berbahan baku tepung terigu. Sedangkan Tuhan tuh memberikan negara kita ini negara tropis. Bukan negara 4 musim, dan tepung terigu itu biasanya hadir di negara 4 musim seperti itu ya Bu ya. Oleh karena itu kita memang ketergantungan impor bahan baku untuk membuat mie instan terutama Bu ya. Itu memang dari luar negeri ya Bu ya. Mungkin dengan hadirnya mie sagu ini bisa menjadi alternatif kalau kita di Bennett dari luar negeri gitu Bu ya. Jadi kita punya cadangan dong mie sagu seperti itu. Benar. Dan sekarang ini memang sedang ada wacana untuk kita ke produk pangan lokal. Untuk menjaga ketahanan pangan lokal kita, yaitu dengan sumber-sumber pangan yang kita miliki, yaitu ada singkong, ada juga sagu salah satunya. Oke, luar biasa. Semakin menarik perbincangan kita Bu Susi dan Bu Everly. Tapi kita jeda iklan sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Babel Expose akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Babel Expose, dan mungkin bagi para pemirsa yang baru bergabung bersama kami di Babel Expose kesempatan kali ini, tema yang kami angkat adalah mengenai ekosistem ekonomi kreatif bersama dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Everly yang merupakan salah seorang pelaku UMKM, dan kemudian Ibu Susi Erawati yang merupakan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Kita ke Bu Susi kembali nih. Bu Susi, sebenarnya bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan untuk mempromosikan ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkal Pinang ini? Baik, jadi kami sendiri dari bidang ekonomi kreatif itu berusaha bagaimana caranya pelaku ekonomi kreatif itu bisa mengembangkan semua produknya. Jadi di sini kalau misalnya kita lebih jelas, kalau UMKM dia belum tentu sebagai pelaku ekonomi kreatif, tapi pelaku ekonomi kreatif itu sudah tentu dia adalah UMKM. Karena kenapa? Setiap pelaku ekonomi kreatif dia memiliki inovasi, ide, gagasan tanpa meninggalkan yang namanya teknologi. Nah, seperti Mbak Beverly sampaikan, ini adalah memang benar-benar kreativitasnya tinggi. Karena kenapa? Dari hulu dan hilirnya itu sudah jelas, dari sagunya, dari tapiokanya, kemudian menghasilkan yang namanya kue atau snack ya Mbak ya. Nah, terus bukan hanya produk, tapi dari packagingnya juga, dari packaging, dari brandingnya itu memang sudah luar biasa baik. Artinya memang benar-benar memiliki kreativitas yang tinggi gitu. Nah, bagaimana kami memasarkan? Artinya kami akan mengembangkan dengan cara strategi-strateginya itu adalah untuk memberikan mereka pelatihan, kemudian edukasi, kemudian bagaimana caranya mereka memasarkan itu secara digitalisasi. Karena kenapa? Karena sekarang zamannya digitalisasi. Apakah mereka memasarkan melalui medsos, kemudian medsos kan banyak nih, ada FB, IG, dan semacamnya. Nah, bagaimana cara mereka memasarkan? Nah, disitulah untuk mereka memasarkan, kami akan memberikan mereka perlindungan.
bukan hanya perlindungan dari produknya, tapi dari pelakunya juga. Makanya kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita dari pemerintah juga kalau misalnya ingin memberikan mereka jaminan perlindungan itu kan memang bukannya ada lembaga tertentu gitu kan. Jadi kita bekerja sama bagaimana caranya pelaku ekonomi kreatif itu memiliki jaminan untuk perlindungannya. Jadi kami bekerja sama, terus BPJS sendiri artinya nanti akan memberikan sosialisasi. Jadi kami juga tenang gitu, walaupun semua aman, baik produknya maupun orangnya. Seperti kita tidak menutup kemungkinan pada saat mereka melakukan suatu produk atau membuat produk, mungkin ada sesuatu kan yang kita tidak, yang mungkin tidak yang kita inginkan. Tapi itulah sebagai rasa maksudnya kebijakan kami ataupun kesempatan kami untuk melindungi para pelaku ekonomi kreatif gitu. Itu luar biasa. Nah Bu, adakah acara rutin atau platform khusus Bu ya untuk membantu memasarkan produk-produk yang ada, terutama yang ada di Kota Pangkal Pinang, terutama usaha kreatif ini, Bu? Iya, makanya kita kan ada yang namanya aplikasi pendataan pelaku ekonomi kreatif, APKRAP itu. Dari mulai data, kemudian promosinya. Nah, mungkin nanti aplikasi itu akan kita kembangkan bagaimana caranya mereka bisa memasarkan produknya bukan hanya di Pangkal Pinang, tapi di nasional maupun internasional. Apalagi kita sudah ditetapkan sebagai Kota Kreatif Indonesia, itu nanti kita akan berjejaring nasional dan internasional begitu. Luar biasa. Tapi kalau untuk acara khusus Bu, ada nggak acara khusus untuk menggalang ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkal Pinang? Ada, kita acara khusus itu salah satunya event kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 6 sampai 7 September nanti. Nah, itu akan berjejaring nasional dan internasional karena sudah saya sampaikan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya kuliner. Walaupun kita kemarin ditetapkan sebagai produk unggulan itu adalah kuliner, namun di belakang kuliner itu masih banyak, penghalanya masih banyak. Jadi branding kita memang otak-otak, tapi di belakang otak-otak itu masih banyak ya seperti ini, seperti Sagomi ini produk-produknya, entah itu pempek, entah itu kue, entah itu banyak lagi yang sejenisnya itu adalah sebagai penghela. Jadi walaupun kuliner sebagai subsektor unggulan, tapi seperti fotografernya. Karena kenapa? Ekonomi kreatif itu merupakan tulang punggungnya perekonomian yang ada di Indonesia. Apalagi kita kan memiliki PDRB nilai tambah lebih yang seperti disampaikan sama Mbak Beverly tadi. Jadi memang ekonomi kreatif itu memang harus tetap kita kembangkan. Jadi kita mengembangkan ekonomi kreatif artinya kita juga akan mengembangkan pelaku ekonomi kreatifnya. Luar biasa upaya yang potensi yang ada juga. Potensi juga yang ada di Kota. Jadi kita Pangkal Pinang itu harus bisa melihat juga kita pemerintah apakah mereka itu memang benar-benar orang kreatif gitu. Apakah memang benar pelaku ekonomi kreatif? Makanya kita harus kita bina, harus kita lindungi baik produk maupun orangnya. Ya. Bu, terkait dengan ekonomi kreatif, ini kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif ya, salah satunya kuliner dan banyak tadi katanya bukan fotografer, kemudian musiknya, arsitektur, musik, seni pertunjukan. Tapi yang paling punya potensi besar untuk dikembangkan selain kuliner ini sebenarnya apa Bu dari subsektor ini? Passion ya Bu. Iya, karena kita kalau passion itu misalnya kita kan sudah ada kajian juga bahwa itu adalah urutan yang ketiga. Karena kenapa kita di Kota Pangkal Pinang sendiri ataupun di Bangka Belitung itu suka yang namanya passion. Betul, kan. Luar biasa. Iya, passion Ibu ya. Iya, upaya untuk passion. mengembangkan passion ini seperti apa kalau dari? Nah, kita itu caranya kita akan melakukan ya selain digitalisasi tadi kita akan melakukan pameran-pameran, kita mengikuti melibatkan UMKM juga. Jadi kalau misalnya passion seperti yang saya sampaikan itu sekarang untuk tanggal 6 sama 7 itu nanti akan ada namanya jejaring internasional dan akan mendatangkan beberapa negara. Jadi di situ akan melibatkan beberapa negara terkait dengan promosi dari passionnya gitu. Luar biasa. Itu rencananya di mana Bu? Di alun-alun, alun-alun Taman Merdeka. Oke, luar biasa. Nanti kita bisa hadir rame-rame ke sana. Iya, boleh silakan. Oke, ke Bu Beverly lagi nih. Iya, baik. Kita bagaimana Bu sebenarnya peran jaringan atau komunitas yang ada di Kota Pangkal Pinang dan Bangka Belitung pada umumnya Bu terkait dengan usaha yang Ibu geluti saat. Oke, baik.
Tadi kan Ibu Susi sedikit nyinggung ya tentang karena pembahasan kita pada sini tentang ekonomi kreatif. Iya, Dan buat saya pribadi kita melihat kreativitas itu tidak hanya dari produk, tetapi bagaimana dari teknologi, Iya, bagaimana inovasi dia dalam mempromosi sebuah produk dia, bagaimana dia melakukan inovasi dalam setiap pengembangan produk kita, produk yang dia miliki untuk boleh dia bersaing nih dengan produk-produk tidak hanya di Bangka Belitung, tetapi boleh bersaing juga untuk di luar dari Bangka Belitung, bahkan di luar dari Indonesia. Ya. Dan saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana industri kami ini dari proses produksinya secara singkat, dari itu proses kita penerimaan bahan baku, kita proses pencucian, kita proses pemarutan, kemudian kita proses ekstraksi dan proses pengeringan bahkan pengemasan. Di sini saya mau menyampaikan bahwa inovasi yang kami lakukan di dalam teknologi kami itu adalah pada proses step produksi yang kami lakukan. Bagaimana di dalam skala kapasitas kami 400 sampai dengan 500 ton bahan baku, itu kami hanya menggunakan listrik 1,3 mega. Sebesar industri. Dari inovasi teknologi kami sudah lakukan. Bahkan beberapa step produksi itu adalah rancangan mesin buatan sendiri. Buatan sendiri. Produk dari kami sendiri. Makanya kenapa setiap step produksi yang kami lakukan itu sangat mengedepankan efisiensi dan efektif. Tidak hanya sampai di situ, termasuk dengan produk-produk turunan. Dan karena terkait Ibu Susi ini dari Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, terkait dengan pariwisata, wisata tidak selamanya hanya untuk hiburan. Kita ke pantai ya Ibu ya, terkait dengan musik dan sebagainya. Industri kami, pabrik kami, di sini kami ingin menginterprise keluar bahwa pabrik kami juga sebagai pusat eko. Industri kami adalah edu tourism. Bahwa wisata tidak hanya untuk ke pantai. Kami setiap bulan selalu mendapatkan kunjungan. Baik itu dari lokal di Indonesia maupun luar. Karena mereka sangat tertarik. Bagaimana industri pengolahan kami. Bahkan pabrik tapioka kami jadi percontohan dan kami membangun pabrik tersebut di Ghana, Afrika. Gitu. Dan kami step proyek untuk pembangunan pabrik sagu skala-skala kecil di daerah-daerah potensi sagu. Dan karena Ibu Susi terkait dengan pariwisata, saya mengajak Bu Susi nih, saya memperkenalkan kembali nih produk saya. Ayo Bu, jadi tidak hanya untuk di Bangka, tapi saya mau bahwa produk saya juga bisa dikenal di Kota Pangkal Pinang karena Ibu Susi menghandle terkait ekonomi kreatif. Harapan saya produk-produk saya juga bisa dikenal luas. Betul. Seperti itu. Dan kalau orang datang ke Pangkal Pinang atau ke Pulau Bangka kan biasanya kericu Ibu ya. Mungkin sagu ini harus jadi salah satu ya Bu ya. Sagu harus jadi satu karena yang punya mie sagu inovatif itu hanya di Bangka. Kenapa tidak masyarakat Bangka kita bangga dengan produk lokal kita? Karena orang luar Bangka tapi itu bukan produk mereka. Ini produk kita. Harusnya kita bangga dan kita memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang kita miliki di daerah kita. Luar biasa. Nah Bu, untuk pemasarannya sendiri Bu Beverly, ini kan dalam dan luar negeri pastinya Ibu ya. Yang paling banyak laku kalau di Indonesia dulu ya Bu ya. Ini di daerah mana sih Bu? Kalau untuk step presentasi kami paling besar itu daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa karena kita mudah menjangkau dari Bangka ke Pulau Jawa sendiri ya. Kemudian ada juga daerah Sumatera, ada juga lokal. Saat ini perlahan lokal mulai mengenalkan produk kita, mulai mengkonsumsi produk-produk kita. Seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, untuk program pelatihan dan pendampingan nih Bu, untuk mengikuti mengembangkan bisnis sagu nih, sudah Ibu ya dijalankan saat ini? Sudah kami jalankan terkait pengembangan. Bahkan untuk sagu sendiri, ampas sagu pun kita lagi trial untuk bisa dijadikan sebagai sumber pupuk, gitu kami sudah trial gitu kan. Juga untuk pangan bisa. Karena untuk tepung tapioka sendiri, kita tahu bersama bahwa bahan baku utama obat itu dari tepung tapioka yang masih kita import. Tetapi pada saat kami trial bahan baku utama kami tapioka itu bisa dipakai untuk bahan baku utama obat. Dan itu kami lagi pengembangan. Bahkan tidak hanya di situ. Limbah padat kami lagi pengembangan untuk bioplastik seperti styrofoam. Gitu. Jadi memang benar-benar kita harus maksimalkan sumber daya yang kita miliki sampai kecil kita harus bisa jadi value added. Iya, mantap, luar biasa sekali. Nah Bu, untuk tadi Bu Susi sudah mengatakan bahwa banyak sekali program-program pemerintah untuk mendukung usaha UMKM. Bagi Bu Beverly selaku pelaku usaha UMKM ini seperti apa Ibu melihat usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM ini? Saya sangat berterima kasih untuk pemerintah, untuk dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang ya. Karena walaupun kami beda nih, saya domisilinya di Kabupaten Bangka, industri kami. Tapi Kota Pangkal Pinang sama-sama dengan saya bekerja sama
dari saat ini kita coba untuk men-sounding, membranding produk-produk yang kita punya. Jangan cuma produk saya, tetapi seluruh produk pelaku UMKM yang ada di Bangka, khususnya di bidang kuliner, ya Bu ya. Jadi harapan saya pada saat ini tidak hanya di sini, tetapi akan banyak pelaku-pelaku UMKM yang kami bina di perusahaan agar bisa berkolaborasi dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkal Pinang. Karena tambahan sedikit, jadi kita walaupun wilayahnya di Pangkal Pinang, tapi kalau seandainya dia tinggal di Pangkal Pinang dan memiliki kreativitas, inovasi, kenapa tidak kita kembangkan? Itulah kegunaan pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan hanya sekedar melihat, tapi harus bisa mengajak mereka. Itulah kemudian harus bisa melatih mereka bagaimana cara mereka mengembangkan atau mempromosikan produk seperti yang Sagomi ini. Jujur saya Bu ini ya Mbak Beverly itu saya kan belum tahu ini Sagomi, tapi pada saat kita ketemu, lah ini kan kreativitasnya tinggi banget. Kenapa tidak kita kembangkan, tidak promosikan? Karena ini adalah salah satu produk dari Bangka Belitung, tapi khususnya ada juga dari Sagomi ini pelakunya dari Kota Pangkal Pinang ya Ibu ya. Jadi kita kembangkan dari situ. Jangan hanya tersekat jangan wilayah hanya, ya Bu ya, karena ini kabupaten ini, jadi Pangkal Pinang nggak bisa ini seperti itu Bu ya. Jadi kalau terkait ekonomi kreatif kita jangan berada di comfort zone kita. Oke di Kabupaten Bangka kita harus berani expand keluar, kolaborasi. Karena kenapa? Karena sebelumnya saya memang tidak bisa membina di luar wilayah Pangkal Pinang, tapi karena Pangkal Pinang sudah masuk kota kreatif, artinya bukan hanya jejaring nasional, tapi Bangka Belitung juga akan kita bina gitu. Artinya tapi ada batasan-batasan tersendiri karena kita wilayahnya memang Kota Pangkal Pinang. Karena kan Mbak Beverly juga artinya dia di Bangka, tapi tidak menutup kemungkinan yang UMKM yang dibina mereka itu akan harus kita bina dari Pangkal Pinang, harus kita bina karena kenapa tidak? Kita harus menghargai kreativitas mereka, kita harus menghargai inovasi mereka. Luar biasa. Biar mereka bisa dikembangkan keluar. Artinya baik pelaku UMKM dan pemerintah siap untuk berkolaborasi membangun Harus. Iya, harus. Kalau mau maju harus berkolaborasi. Iya, harus. Oke, luar biasa, semakin seru, semakin menarik. Nanti kita coba ya mie-nya. Harus dicoba ya bersama. Jadi kita akan melihat bagaimana teksturnya, kita bisa membedakan sendiri karena dia serat pangannya tinggi. Jadi untuk di perut kita sangat nyaman. Daya tahan kekenyangannya lebih lama. Ya, saya juga punya program diet nih. Boleh, kalau punya program diet boleh dicoba. Kita ganti nasi dengan Sagomi itu sudah terbukti. Siap. Ya, tapi kita jeda sebentar ini ibu-ibu sekalian dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bubble Expose. Kita kembali ke topik perbincangan kita yaitu mengenai ekosistem ekonomi kreatif bersama dua orang narasumber, yaitu Ibu Susi Erawati yang merupakan Kabid Ekraf Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dan Ibu Beverly yang salah seorang pelaku UMKM yang ada di Bangka Belitung. Nah, kita ke Bu Susi lagi. Bu Susi, tantangan Bu. Ini kan pasti ada tantangan dan peluang ya Bu ya? Iya, pasti. Tantangan dan peluang dari UMKM yang ada di, terutama ekonomi kreatif di Pangkal Pinang seperti apa Ibu? Kalau tantangannya sendiri, kita pertama kali kita harus tahu dulu apakah pelaku itu memang benar-benar sebagai pelaku ekonomi kreatif. Karena kan memang banyak pelaku ekonomi kreatif itu mengatasnamakan UMKM, tapi setelah kita survei, dia tidak memiliki produk. Sedangkan kita itu kan pelaku ekonomi kreatif harus memiliki produk. Jadi tantangannya seperti itu. Kemudian dari kita monefnya, kita kan akan turun ke lapangan. Kemudian juga kita harus melihat lagi apakah produk ini memang harus bisa dikembangkan gitu. Namun
tetap kita akan memberikan edukasi, memberikan pelatihan kepada mereka. Seperti itu. Terkait dengan aksesibilitas nih Bu, akses terhadap Iya. ruang-ruang seperti internet, transportasi, ruang pameran seperti itu ya. Iya, Karena ini kan industri kreatif. Seperti apa Bu di Kota Pangkal Pinang untuk pelaku usaha ekonomi kreatif? Ya, jadi kita kalau misalnya ingin memasarkan pelaku ekonomi kreatif itu memang kita dari eventnya, dari festival. Jadi dari Nyawanya, Bu, iya ya? nyawanya. Awal Jadi mulanya. awal mulanya jadi kita dengan adanya festival, adanya event kita bisa memasarkan produk mereka. Memperkenalkan produk Memperkenalkan juga. produk mereka gitu. Selain mereka melalui online atau secara online kan. Luar biasa. Jadi memang festival-festival itu sangat penting. Gitu. Luar biasa. Kita ke Iya. Bu Bafarle lagi. Bu Bafarle, sebenarnya tadi kan Ibu menceritakan bahwa produk yang Ibu hasilkan ini merupakan makanan sehat ya Bu ya. Ya. Nah, seperti apa Bu sebenarnya tren masyarakat mulai aware atau mulai peduli dengan pola hidup sehat ini Bu? Ya, memang. Jadi kalau untuk produk kami kan semuanya pasti menuju ke sehat ya. Dan untuk masyarakat di Bangka, apalagi masyarakat luar di Indonesia ya khususnya, masih pelan-pelan mulai beradaptasi dan berubah ke yang health, yang lepas semuanya dari gluten. Itu sudah mulai. Dan harapan saya sebelum di luar harusnya Bangka dulu, yang harusnya lebih aware lagi untuk produk sehat. Iya, Ya. betul. Seperti itu. Nah, kita seperti janji yang awal tadi kita coba aja nih Bu. Boleh. Gimana makanan sehat yang Boleh. sudah disajikan oleh Ya. Ibu Bafarle. Ini ada varian rasa apa nih Bu? Kalau Terutama untuk kalau untuk mie kuah, mie kuah kita ini. ada rasa laksa Bangka, kita juga ada soto pedas, ada ayam bawang, ada kari ayam pedas. Kari Dan ayam untuk pedas. mie goreng kita ada mie goreng original sama mie goreng rasa beef teriyaki. Wah, luar biasa. Ya. Paten kali ini Bu. Kreatif Kita Cuman ya. itu kue-kue juga harus kita ngangkat. Boleh, Jadi luar biasa. harapan saya oke lah. Kue sagu. Lebaran tahun ini udah nggak sempat nih. Nah. Tapi lah harapan saya Lebaran tahun depan Betul. kue-kue sagu, produk sagu kita bisa ada di masyarakat, bisa diterima, bisa dicoba. luar biasa. Jadi Natal juga bisa nih Bu ya. Bentar lagi mau Bisa, Natal nih. bisa. Masih bisa. Bisa. Luar Pesen biasa. aja, Mas. Pesen aja, Iya, langsung aja. pesen Siap. aja nanti langsung. Oke, ini salah satu kuenya. Ini Merek Tiga Disa. Mm-mm. Brand cookies kita mereknya Tiga Disa. Apa Tiga Disa itu Bu? Tiga Disa itu brand dari UMKM kita untuk kuenya. Karena mungkin anaknya ada 3 cewek semuanya. Mungkin ya. Iya, Tiga Disa. Iya. Luar biasa Gurumbia. Oke. Ini kue, kemudian kita coba Mie mie-nya Bu ya. boleh. Ini kayaknya menggugah selera saya lihat nih Bu. Dari tadi Harus. ini baru pertama kali sepertinya di Bubble Expose kita coba mie sagu. Mie sagu ini kan biasanya atau sagu lah Bu ya. Makanan pokok Orang Papua. Indonesia Ya. Timur lah pada umumnya Bu ya. Benar. Yang Terkenal ini papeda orang ya. Indonesia Barat mencoba mie sagu yang ada di Pulau Bangka. Harus. Karena untuk konsumsi mie terbesar di dunia, Indonesia ini urutan keempat. Urutan keempat. Iya, kenapa tidak kami berinovasi untuk melahirkan produk mie instan juga base dari sagu. Bahkan ada Yang tidak hanya nikmat, tapi kita dapat sehatnya. betul. Ini kita coba ya pemirsa ya. Wah, luar biasa. Aduh, ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dihancur-hancurin dulu. Oh, dihancur-hancurin dulu. Iya, Ini gini-gini benar-benar dulu. first time saya makan mie sagu. Jadi diaduk-aduk dulu. dulu. Diaduk-aduk dulu. Iya. Luar biasa. Ini kita sambil Pada ngobrol-ngobrol, dasarnya Bu. sebenarnya mie ini tuh udah matang, karena kan kita goreng. Udah matang sebenarnya. Ini biar dikemas saja jadi lebih Iya. bagus ya Bu ya. Ini kalau saya rasanya rasa soto, Soto pedas. soto pedas. Saya Rasa rasa kari. Rasa- ayam bawang. Iya, Ini Ibu rasa kari. kari. dari Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ke depan. Mm-mm. Mari kita coba ya. Tidak kalah rasanya dengan brand-brand yang sudah berpuluh-puluh tahun yang ada di Indonesia nih Bu. Luar biasa. Ini juga sudah halal pastinya Bu ya. Sudah, halal sudah, sertifikat merek juga sudah, sampai ke BPOM semuanya sudah. Sudah jadi aman terkendali. Produk ini, kami Bu. sudah siap bersaing karena Sagum ini sudah ada di pasar-pasar nasional, kami udah pernah trial. Tapi Mau itu kari, di Mesir, mau itu di Thailand, Betul. mau itu juga di Jerman, bahkan yang akan kami pergi adalah bulan Oktober nanti di Paris. Satu-satunya industri sagu yang jadi percontohan, bahkan hadir nanti di Paris, satu-satunya hanya kami Seluruh dunia. sedunia loh. Hanya kami loh dari Dan Bangka. itu dari Pulau Bangka. Iya. Luar biasa Pulau Pulau Bangka. Makanya pemerintah Potensinya. daerah, pemerintah provinsi khususnya Kota Pangkal Pinang harus mendukung produk ini karena nggak Iya. nyesel. Produk kita di luar sangat diterima baik. Pemirsa wajib coba ya. Iya.
Jadi ini rasa kari rasanya pedes tapi agak pedes ya. Iya, memang pedas. Boleh dikurangi dengan bumbu cabenya mungkin yang punya gitu. Jadi rasanya tidak. Tadi kan saya agak biasanya kalau kita makan mie sagu kan agak kenyal-kenyal ya Bu ya, tapi ini kenyalnya lembut. Tidak seperti karena dari mie sagu. Ya, terus karena dari penggorengan juga, digoreng juga kan. Iya, ada digoreng. Luar biasa sekali nih Bu ya. Ini rasanya. Bu, untuk produk-produk yang dihadirkan di sagu ini Bu ya, yang paling banyak diminati oleh masyarakat Bu, mie-nya kah atau cookies-nya kah ataukah semua? Tapi yang paling banyak kan ada tentunya Bu ya, apa yang paling diminati? Karena segmennya beda-beda. Kalau untuk tepung sendiri kita segmennya pasti untuk di B2B, ya, untuk di B2B ataupun juga B2C. Karena untuk tepung sagu sendiri kami punya beberapa customer yang mungkin bisa kenal, contohnya Belfood, ada juga So Nice, itu dia menggunakan produk tepung sagu dari kami. Maupun juga untuk tapioka banyak, kayak industri kerupuk itu juga dia pakai. Maupun juga untuk sagomi, semuanya banyak. Intinya semua produk kami bisa diterima oleh masyarakat tidak hanya di Bangka tapi di luar daripada Bangka. Luar biasa. Ini kan sebenarnya shifting ya Bu ya, ini usaha untuk apa? Mengubah posisi seperti itu. Yang biasanya kita makan mie dari bahan terigu, kita ubah jadi bahan sagu. Gimana Ibu melihat sebenarnya peluang untuk mengubah kebiasaan nih? Sebenarnya ini kan mengubah kebiasaan dari yang biasanya kita makan mie dari terigu, mengubah ke sagu. Apakah ada tantangan Bu? Tentunya susah ya, dengan masyarakat kita udah terbiasa dengan gluten, apapun itu masakannya, mau goreng pisang, mau apapun, masak bake tetap harus pakai tepung terigu ya. Memang susah, tantangan kami susah, tapi bertahap demi bertahap, mau itu sosialisasi, mau itu demo yang kami lakukan, ya perlahan-lahan banyak ibu-ibu sudah mulai beralih ke tepung sagu, walaupun masih tetap bertahap pelan-pelan. Tetapi untuk di Pangkal Pinang sendiri banyak bakso, banyak penjual bakso dia pakai tepung sagu dari kami. Sudah mulai beralih ya? Termasuk pempek. Ada di Desa Kurau, itu sebagian besar UMKM-nya pakai tepung tapioka dari kami. Luar biasa sekali ini. Itu bisa aja tidak mengubah rasa artinya Bu ya? Tidak, bahkan seperti ini tadi gimana rasanya? Ya, tidak mengubah rasa. Mie terigu dan mie sagu. Seperti pada umumnya Bu, yang kita beli yang brand-brand lama lah terutama seperti itu. Iya. Nah Bu, untuk menjaga kualitas dan konsistensi rasa nih Bu, gimana Ibu agar tetap bisa dapat bersaing lah terutama? Iya, jadi kalau untuk produk kami supaya tetap bersaing, ya kami tetap dengan kemasan kami ini sambil kita tetap pelajari ya, tetap pelajari pangsa pasar seperti apa, tetap melakukan inovasi. Kami awalnya dulu tidak rasanya banyak, bertahap kami mulai mengikuti, ada rasa yang bawang, ada rasa pedas. Bahkan kami ada 2 produk, ini kan semua produk yang masih mengandung MSG walaupun dengan komposisi sedikit. Kita ada 2 produk yang benar-benar non MSG, yang untuk benar-benar health karena dia nggak ada campuran MSG. Itu ada rasa yang hot malah karena dia ada pakai daun katuk, ada pakai daun katuk. Seperti itu. Nah Bu, ada nggak rencana untuk bekerja sama dengan retail-retail besar seperti itu Bu, agar lebih ekspansifnya, lebih akselerasi seperti itu? Atau memang dengan UMKM aja gitu kita B2B-nya, atau seperti apa Bu? Oke, jadi kalau untuk pemasaran dari kami sendiri, kamu welcome. Siapa yang mau bekerja sama dengan kami, baik itu mempromosi, menjual produk kami sifatnya welcome pada dasarnya. Tetapi memang kalau untuk produk kami sendiri, kami fokus pertama di UMKM, di ibu-ibu rumah tangga, di pelajar, di siswa. Bagaimana? Karena mereka bisa dapat penghasilan lebih dan tambahan dengan adanya mereka bisa menjual produk-produk daripada kami. Luar biasa sekali. Ke Bu Susi lagi. Gimana Bu Susi? Tadi terkait dengan rasa enak ya Bu ya? Enak banget. Terus gimana Bu untuk di Kota Pangkal Pinang melihat ternyata ada loh di Bangka, terutama di Pulau Bangka lah seperti itu, karena kita satu daratan ya Bu ya? Gimana Bu? Ya. Jadi sudah kita tadi sampaikan juga bahwa kalau seandainya kalau Pangkal Pinang itu memang sudah ditetapkan sebagai kota kreatif, artinya bukan hanya nasional tapi wilayah, khususnya wilayah Bangka Belitung. Jadi kalau misalnya memang seperti Mbak Beverly itu sudah bisa memiliki inovasi seperti ini, kenapa kita dari Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tidak mengembangkan, tidak mendukung? Jadi karena kenapa? Karena dari inovasi inilah kita mungkin orang yang tidak pernah mengenal Kota Pangkal Pinang, terus tidak pernah berkunjung ke Kota Pangkal Pinang, akhirnya mereka
terpanggil untuk Kota Pangkal Pinang ataupun mengenal Kota Pangkal Pinang. Mungkin itu. Karena Jadi, kita, saya menambahkan nih Bu ya, Iya, karena kita banyak terkait dengan Sagomi maupun Iya. industrinya sendiri, kami banyak dikunjungi oleh beberapa daerah. Karena mereka melihat bagaimana kita benar-benar bisa memaksimalkan produk-produk lokal. Iya. Tidak hanya di hulu tapi sampai di Iya. hilirisasinya. Jadi artinya gini, kan kita yang namanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata itu tidak hanya misalnya wisatawan datangnya itu tidak hanya menikmati pemandangan, tidak hanya menikmati pantainya, tapi dia akan merasakan atau menikmati kulinernya, Betul. kemudian melihat pertunjukannya. Betul. Nah, kalau seandainya ada produk yang seperti ini, kreativitasnya tinggi, inovasinya bagus, nah itu merupakan salah satu strategi kita supaya wisatawan bisa masuk ke Kota Pangkal Pinang. Oke, gitu. luar biasa. Dan pemirsa, kita jeda sebentar ibu-ibu sekalian, dan pemirsa kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bubble Expose, dan kita telah berada di segmen terakhir, segmen Bubble Expose pada siang hari ini. Kita langsung saja ke Bu Beverly ini. Bu Beverly, ke depan, ini rencana ke depan, seperti apa pengembangan dari mie sagu atau produk-produk olahan dari sagu ini? Ya, jadi untuk pengembangannya kami saat ini pun masih dalam tahap selalu melakukan inovasi. Ya. Tidak henti tanpa melakukan inovasi dan pengembangan untuk semua produk. Tidak hanya pangan, mungkin kami ada produk yang lain seperti saya bilang bioplastik tadi dari pemanfaatan limbah padat. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Untuk outlet sendiri Bu, rencananya seperti apa outlet? Biar masyarakat lebih mudah mendapatkan, menjangkau, seperti apa Ibu? Iya, jadi kalau untuk produk-produk kami sebenarnya saat ini sudah hadir di Godai Sejiwa. Sudah hadir juga di Godai Sejiwa, ada juga di Makota oleh-oleh. Tapi kami membuka kesempatan untuk siapapun yang mau memasarkan produk kami, membuka outlet, kami persilakan. Bisa Bu ya? Ya, karena harapan saya pada saat produk ini saat ini sudah bergabung dengan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, harapan saya produk kami lebih berkembang karena tidak hanya di kabupaten, tapi juga di Kota Pangkal Pinang. Jadi bisa sama-sama Bu ya, kami saling kolaborasi, saling memasarkan produk kami, memberikan pengenalan, dan harapan saya pada saat tadi yang minat, kami welcome pada saat mau permintaan untuk kunjungan ke tempat kami. Karena kalau untuk industri kami, Miss Indonesia pun pernah berkunjung. Miss Indonesia, bahkan beberapa kunjungan dari Jepang juga. Karena untuk sago yang pelopor dan yang paling orang tahu adalah dari Jepang. Mereka sempat melakukan kunjungan juga di tempat kami. Untuk sosial medianya Bu, mungkin masyarakat pengen tahu nih. Ada. Apa Bu? Jadi kalau ada yang mau melihat atau ataupun mengetahui lebih jelas tentang produk kami, bisa di website PT Bangkasindo Agri, atau juga di website Sagomi, ada juga di IG, Sago untuk Indonesia. Boleh dilihat, boleh dicoba, boleh dibeli. Luar biasa. Dan juga pengen bisnis juga boleh di situ Bu ya? Boleh, kami welcome untuk mau bisnis, melebarkan pasar sayap kami ya, untuk baik itu di Pangkal Pinang ataupun di luar daripada Pangkal Pinang. Nah, ke Bu Susi lagi nih Bu Susi. Bu Susi gimana Bu terkait dengan strategis langkah-langkah jangka panjang untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkal Pinang, seperti apa Bu? Jadi langkah strategisnya untuk pengembangan dari produk ini sendiri itu kita akan memanggil pelaku ekonomi kreatifnya yang buat snacknya, kuenya ataupun yang lain-lainnya itu nanti kita akan panggil, kemudian kita bina ke depannya. Jadi produk-produk mereka juga akan kita pasarkan melalui event, kemudian melalui pameran-pameran lainnya. Seperti itu. Iya. Nah, untuk selain dari kita kan ada 17 subsektor ya Bu ya. Iya, Nah, itu untuk rencananya seperti apa Bu? Rencana jangka panjangnya? Jangka panjangnya itu tadi kita akan selalu produk mereka akan kita masukkan ke aplikasi kita. Itu kan kalau aplikasi itu dia seluruh Indonesia bisa mengakses ya. gitu. Apa nama aplikasinya? Aplikasi pendataan pelaku itu bisa diakses di Play Store.
atau Iya, seperti apa? bukan di Play Store. Kita belum di Play Store, tapi baru Di mau website, akan, ya? baru di website, di Google. Mm-hmm. Jadi aplikasi pendataan pelaku ekonomi kreatif, Ya. gitu. Semua bisa dilihat di situ. Bisa, APKRAP, iya. APKRAP. APKRAP Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Karena untuk Kota Pangkal Pinang memang benar-benar sangat fokus terhadap ekonomi kreatif dan juga membina seluruh pelaku-pelaku UMKM yang ada. Luar biasa sekali. Iya. Nah Bu, untuk mengatasi masalah ekosistem ekonomi kreatif kan kadang-kadang memang permasalahan daya saing ya Bu ya. Iya, Terutama yang baru-baru nih Bu. Ini gimana Bu cara untuk meningkatkan ke depannya agar UMKM kita tuh dapat daya tahannya lebih kuat dan kemudian dapat bisa naik kelas nih Bu. Ini gimana Bu? Iya, makanya kita harus selalu membina, kita harus selalu ya, memantau. Jangan Selalu misalnya melakukan inovasi, selalu Bu, ya. melakukan inovasi. Selalu Jadi belajar. dari pemerintah sendiri harus selalu update gitu kan. Makanya kita ada komunitas. Karena kalau misalnya per pelaku kita susah untuk mengkoordinir. Namun dengan adanya komunitas, dengan adanya KSB pengurus inti, itu kita bisa melihat kemajuan mereka sampai di mana. Karena setiap tahun mereka harus melapor ke kita. Dan juga Gitu. ada keinginan ya. Saya Ada rasa dan juga keinginan, ada keinginan iya. dari pelaku usaha untuk benar-benar dia mau maju. Iya. Dia mau berkembang Iya. dengan terus inovasi dan belajar. Saya yakin semua produk-produk kita pasti akan bisa diterima Iya, di pasar. jangan hanya Siap sekedar bersaing. jangan hanya sekedar pemerintah hanya bisa mendorong misalnya, tapi mereka sendiri Tidak tidak ada punya keinginan. kemauan, tidak punya keinginan. Jadi ayo kita sama-sama bekerja sama antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah itu saling berkolaborasi. Betul, gitu. luar biasa. Nah Bu, ada pesan Bu untuk baik untuk Bu Beverly, kemudian pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya, terutama yang ada di Kota Pangkal Pinang Ya, seperti artinya apa? jadi pesannya gini, kalau seandainya kita kan sekarang tergantung dengan perekonomian ya, ekonomi kita sekarang mungkin daya belinya kurang, namun jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, teruslah berinovasi, teruslah sekreatif mungkin untuk mengembangkan produknya. Gitu. Apalagi sekarang sudah dimudahkan adanya digitalisasi ya Bu ya? Iya, apalagi sudah ada digitalisasi. Yang jelas kita harus yakin bahwa produk kita ini akan berkembang, baik tingkat nasional maupun internasional. Luar biasa. Mungkin Ibu juga ada pesan-pesan untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Bangka Belitung lah secara umum. Iya, Oke, baik. Jadi kalau untuk pesan sendiri buat saya, untuk seluruh pelaku UMKM, karena saya juga pelaku UMKM ya, kita jangan pernah menyerah. Iya. Karena walaupun kita di Bangka Belitung, di daerah yang kecil, kita harus bisa berinovasi, harus bisa berkembang, harus bisa kita belajar untuk bisa menciptakan, membuat sebuah produk-produk kita yang inovatif agar kita bisa bersaing nih di pasar luar. Jadi di Bangka pun kita juga punya produk inovatif yang gak akan kalah dari yang di Jawa maupun di daerah lainnya. Kemudian Dan satu, saya apa, masih Bu? ketinggalan Ya, satu. apa? Selain inovatif harus kita memanfaatkan potensi pangan lokal kita yang ada yang di Luar daerah. biasa. Apalagi selaras dengan program dari pemerintah pusat Ibu ya, Iya. ketahanan pangan. Ketahanan Karena pangan. ke depan kita agak sulit dalam tanda kutip soal ketahanan pangan ini Bu ya. Kita apalagi Bangka Belitung sering Betul. impor Bu ya. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan yang ada di Pulau Bangka ini Betul. sendiri? Iya, Kami beberapa waktu yang lalu kami sempat dikunjungi juga dengan Dirjen Ketahanan Pangan Mm-mm. karena mereka melihat potensi Bangka terkait dengan pangan lokal yang sangat efisien, yang sangat menarik ya. Mm-mm. Nah, Seperti itu. Nah Bu, terakhir harapannya seperti apa dari Ibu Beverly? harapan saya nggak cuma sampai di sini ya Ibu Iya. ya pertemuan kita, Betul. tapi harapan saya setelah ini mulai start awal lagi buat Iya. kita untuk lebih terus melakukan Berinovasi. inovasi dalam produk-produk Iya. kita. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Beverly, Ya, kemudian terima Bu Susi kasih. Erawati Ya, terima kasih. sudah hadir di acara Bubble Express. Kita berharap bahwa UMKM kita, terutama industri kreatif akan semakin maju, kemudian dengan menggunakan sumber-sumber pangan lokal yang ada di daerah. itu. Daerah maju, Iya. UMKM maju, pemerintah Iya. juga pasti akan maju. Pastinya Iya, betul. kolaborasi antara Kolaborasi. pelaku usaha dan pemerintah ini Iya, sangat dibutuhkan, Iya, apalagi benar. di keadaan yang dan tanda kutip lagi sulit seperti saat ini. Iya, ya. betul. Sekali lagi terima kasih Bu Beverly, Bu Iya, Susi. terima kasih juga. Dan demikian pemirsa Bubble Express pada kesempatan kali ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.